wassalatu wassalamu ala rasulil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormati para bapak ibu sesepuh ini sepuh haji sepuh ingkang pun pinanganten jajaran pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Peketan mungkin yang hadir di forum ini, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, dan seluruh santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak kelihatan, ada beberapa. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini sambil menunggu pelaksanaan karnaval 17 Agustus atau 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita kaji dulu ya, menguatkan komitmen kita berislam dan bermuhammadiyah. Itu yang dia. Karena itu tema kita hari ini sesungguhnya lebih memahami manhaj Muhammadiyah di dalam berislam. Bapak Ibu sekalian, memang harus kita pahami kepala sama hitamnya pendapat dan pendapatan orang berbeda-beda. Lain ladang, lain belalang, lain itu, lain ikatnya. Orang Jawa mengatakan siji sintet, siji akhir. Hadis bisa satu, Al-Quran yang memang hanya itu, tetapi cara pandang orang di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan berbeda-beda. Yang kadang-kadang mengakibatkan produk istimbat hukum yang juga berbeda. Yang karena itulah maka Muhammadiyah hadir salah satunya menunjukkan permasalahan atau memiliki sebuah ciri khas, yang ciri khas Muhammadiyah itu insya Allah salihun di kulli zamanin wa makan. Ia akan selalu relevan dalam segala macam waktu dan zaman. Sesungguhnya ini masalah kecil, yakni potongan dari calon buku yang akan saya buat tentang syarah manhaj Muhammadiyah. Ini lebih terfokus sebenarnya buku ini tentang titik temu dan titik pisah antara Muhammadiyah dengan Salafi. Tapi karena ini belum jadi, masih dalam bentuk manuskrip, karena itu mudah-mudahan nanti kalau pertemuan yang akan datang sudah menjadi sebuah buku yang bisa kita bawa bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita hanya 45 menit, maka setidaknya kita manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin. Walaupun tentu dengan cara yang sederhana, karena kajian ini sesungguhnya kajian akademis atau kajian ilmiah. Muhammadiyah setidaknya menggunakan 3 pendekatan di dalam manhaj hukumnya. Ada yang disebut dengan pendekatan bayani, ada yang disebut pendekatan burhani, dan yang ketiga pendekatan irfani. Soal ini pendekatan bayani,
pendekatan burhani dan pendekatan irfani. Pendekatan bayani artinya di Muhammadiyah atau kita berislam ala Muhammadiyah itu harus merujuk atau menempatkan teks atau wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak. Itu pertama. Jadi di Muhammadiyah itu kalau ada sebuah permasalahan itu pasti akan mencari mana Qurannya, mana hadisnya. Kalau untuk hadis, maka nanti akan ditanya ini hadisnya sahih atau tidak. Kalaupun sahih, ini masuk kategori sunnah makbulah atau sunnah mardudah. Karena di Muhammadiyah yang dipakai sunnah makbulah artinya hadis sahih atau tidak sampai derajat sahih, tidak mengapa, derajat hasan. Karena kadang-kadang hadis sahih li ghairihi itu masuk kategori hasan. Itu pendekatan bayani. Nah, di sini sesungguhnya kaum muslimin memang banyak yang menggunakan metode ini. Jadi bahwa setiap ada permasalahan apapun mesti akan bertanya mana Qurannya, mana hadisnya, atau bahasa lainnya dalilnya mana. Berpedoman pada dalil itu artinya berpedoman menggunakan pendekatan bayani. Saya kembali ini awal-awal waktu dia paham nyanda remet-remet waktu selamat. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, sisi sensitif, sisi akhir kepala salafnya, pendapat dan pendapatan orang berbeda. Beda, hadisnya bisa satu, Qurannya bisa satu, tetapi pemaknaan orang itu bisa berbeda. Beda. Karena itu nanti kita menggunakan pendekatan yang lain, salah satunya pendekatan burhani. Pendekatan burhani itu adalah penggunaan akal dan nalar manusia di dalam mencari kebenaran. Jadi menggunakan nalar logis itu namanya pendekatan burhani. Karena sebuah teks itu tidak harus kita pahami apa yang ada di teks itu, tetapi harus kita pahami juga apa yang ada di balik teks itu. Ini contoh yang sederhana. Kalau ada kalimat ini, Ustaz Agus naik haji bersama orang tuanya tahun 2012. Coba jangan teman-teman ya. Ustaz Agus naik haji bersama mertuanya tahun 2012. Apa yang bisa dijadikan ambil dari teks ini? Satu, sudah pernahkah Ustaz Agus naik haji? Sudah, karena ada teksnya. Ustaz Agus sudah naik haji. Dengan siapa dia naik haji? Dengan mertua. Kapankah pelaksanaan hajinya? Tahun 2012. Apa yang dengan ambil itu apa yang tertera di dalam teks. Itu namanya makna tekstualis. Yang dibalik teks itu jenengan harus paham. Betul saking kata, nah itu satu panjenengan. Ustaz Agus tadi yang kalian cerita tadi, niku yang betul Hindu nopo Konghucu. Islam. Saking itu jenengan besok. Jelas naik haji. Masa-masa untuk haji. Jadi makna yang keempat yang tidak ada di dalam teks, Ustaz Agus itu orang Islam. Itu tidak ada di dalam teks, tetapi ada korinahnya. Korinah itu indikator dari mana kalau kita mengatakan Ustaz Agus itu naik haji, Ustaz Agus itu orang Islam dari naik haji. Minimal sesuai dengan teks ini tahun 2012 Ustaz Agus itu masih jomblo atau jodoh atau bagaimana? Sudah punya istri. Dari mana kita tahu? Dari mertuanya. Di orang saat dibujuk itu orang Syria. Maka makna yang kelima, Ustaz Agus itu sudah tidak lagi raja
minimal dalam teks tadi sejak tahun 2012 bisa dipahami ditarik PNT. Apa mana itu? Apa yang ada di balik PNT? Kira-kira usaha kasus itu yang sekeng, yang fakir, yang miskin. Di bawah tentu kita kaya atau sombong minimal mampu. Dan di mana kita mampu? Haji dilaksanakan bila mampu. Pak Khusus toko ketua Arab berarti mesti mampu. Ada 3 makna yang tidak ada di praktek. Pun nanti jadi bagaimana? Pak Khusus pun atas tempat pesawat sudah haji Pak becak. Dan sebenarnya apakah dia sudah pernah tolak kan sudah pernah saling sudah dan seterusnya. Ada sekian makna yang bisa kita yakini ada di dalam teks yang secara tekstual itu tidak termaktub. Nah itulah makna di balik teks yang tertentu. Jadi pendekatan burhani itu tentu penggunaan nasional dengan indikator-indikator bukti-bukti yang ditunjuk oleh lafaz tadi. Termasuk juga Muhammadiyah itu juga menggunakan salah satu perangkat namanya ilatul hukmi, ilah hukum atau sebab hukum untuk menetapkan sesuatu itu boleh dilakukan atau tidak boleh. Contoh itu panjenengan mengalami zakat fitrah itu biasanya membayarkan pengelolaan wasif itu semangat wasif atau kalau perlu pakai uang dengan panitia membelikan beras atau memberikan uang sebagai alat pembayaran untuk membeli beras memberikan berbagai dan sebagainya. Nah, Kanjeng Nabi itu pernah tersedahar seperti kecil. Kok jenengan berzakat untuk makan beras? Pernah ada hadis Nabi bahwa Nabi kalau zakat fitrah pakai beras, wong Kanjeng Nabi bukan atas dasar rawon. Yang dikatakan Rasulullah adalah kurma atau gandum. Lalu kenapa kita kok ketika zakat menggunakan beras? Ini namanya penggunaan ilatul hukmi dengan metode kias. Kias itu analogi, menyamakan sesuatu hal yang ada di Indonesia sementara tidak ada di Arab, tapi ada aspek penyamaannya. Aspeknya apa? Itu termasuk baladi apa namanya? Makanan pokok negeri. Sebab tiang Jawa itu buat rekor skala black itu gara-gara kesalahan menarik dari dalam sekol. Dia bahkan memang sarapan kan, wes sekarang itu sak pincuk sebelum pecel. Sebab pakai sekol mesesek terus, maka memang nasi itu menjadi makanan pokok bangsa Indonesia dan kurma atau gandum itu makanan pokok Arab. Persamaan makanan pokok itulah yang disamakan, yang karena kemudian kita berzakat fitrah tidak menggunakan kurma atau gandum tapi menggunakan beras. Begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan apa namanya? Ilatul hukmi, penggunaan nalar berpikir supaya kita bisa memahami oh di Indonesia tidak lazim kita makan kurma, tidak lazim kita makan gandum, sebab gandum tidak boleh dapat gandum mesti kumpulin terus yang gede. Orang Indonesia itu mungkin tidak begitu, memang tidak terbiasa dengan begitu. Dan nanti kemudian produk yang lainnya juga dipakai. Sehingga di Muhammadiyah sebenarnya juga menggunakan alat istinbat termasuk ijma ataukah kias itu dipakai. Tapi beda pengucapan namanya. Kalau dulur lanang itu Nabi itu kan mengatakan sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis Nabi, ijma dan kias.
Kalau Muhammadiyah menjadikan sumber hukum Islam itu kan hanya dua, Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Apakah Muhammadiyah tidak menggunakan ijma? Inakum lain dengan Paus biasanya itu di panti atau di pesantren ada HPT, himpunan putusan haji. Itu kan himpunan ijma para ulama Muhammadiyah untuk memutuskan sebuah keputusan. Kenapa kita memilih terawih 8? Kenapa tidak 23? Dan kita sangat konsisten dengan itu. Sejak dulu teman kita itu 28 dan sampai sekarang ada insya Allah 8. Saudi saja 2 tahun terakhir ini ya, dulu Saudi itu kan PPNO gitu betul kan benar atas ngomong-ngomong umroh langsung mengikuti tarawih di Masjidil Haram atau Saudi betul-betul mengikuti tayangan tarawihnya di Masjidil Haram kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu itu pasti 23 rakaat. Tetapi tahun lalu itu Saudi atau Mekah sudah tarawihnya 11 rakaat. Tapi Rien itu Saudi itu NU, saat ini terus Muhammadiyah. Lah kalau banyak semacam itu berarti sekolah agama itu pecah hanya NU dan Muhammadiyah. Padahal sesungguhnya ya NU dan Muhammadiyah itu hanya organisasi saja. Kita menyebutnya persyarikatan, saudara kita menyebutnya jamiyah. Tenang. Muhammadiyah disebut jamiyah Muhammadiyah atau persyarikatan Nahdlatul Ulama. Jadi kita tahu hanya itu kan menjadi brand masing-masing, trademark masing-masing. Kalau ini kan sama taksul, ini kan taksul ini diarahkan taksul krikil, ini mesti cili, nek taksul gerakan itu mesti bisa gerakan. Pilih dengan pamflet itu jual bakso gerakan kok bakso kok cili-cili ini kan tidak cocok antara jujur dengan anak itu tidak cocok. Ini apa jadi itu penggunaan untuk menetapkan atau untuk beristimewa hukum. Kadang-kadang perlu sandi gitu. Maka kita sampai di kantor. Nah, maka berdasarkan itu, maka nanti Muhammadiyah tentu memang agak berbeda dengan yang lainnya. Bukan berarti Muhammadiyah ini Islamnya beda. Sehingga nanti menjadi fitnah seperti di tetangga kita di Madura. Tetangga Madura di Madura itu berapa persentase jumlah kaum muslim? Oh, di sana itu kaum muslimnya 90% saja. Yang 10% Muhammadiyah. Jadi kepada Muhammadiyah tidak ada politik kafir bermula dari memang terjadi perbedaan di dalam bermanhaj cara kita memahami sebuah hukum itu. Sehingga nanti seluruh turunan-turunan kodenya juga akan menjadi beda. Sesungguhnya menurut sekalian, apa sih maksud saya menyampaikan ini? Supaya kita itu komitmen bahwa insya Allah yang kita goni di Muhammadiyah ini insya Allah hak betul. Apa yang diajarkan di Muhammadiyah ini bukan sebuah aliran sempalan atau bukan sebuah aliran yang kemudian tidak mendasarkan pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah, bukan begitu. Tetapi memang Al-Quran yang bisa sama, hadisnya bisa hanya itu, tetapi pemahaman kita memang berbeda. Oh, untuk mereka begitu. Hadis tentang penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Ini kan jadi kan digelar oleh Muhammadiyah kan diseplak kok sami loh. Sumu liyati wa afiru liyati fa in uti alaikum atau fa in uti alaikum faqdurulah. Lihatlah bulan.
suruh berpuasa kalian dengan sebab melihat bulan, kemudian berhari-harilah kalian dengan alasan melihat bulan. Ada dalam bulan kaiso, kalau tertutup oleh mendung, faktulah maka perkirakan. Maka kemudian di dalam kitab-kitab klasik biasanya penetapan awal bulan Ramadan, penetapan Ramadan atau Syawal itu satu dengan rukyatul hilal, dua dengan istiqmal. Benar? Karena faktulah alaikum faktulah kalau terhalang mendung maka perkirakan dari selain kemudian genapi 30 hari sehingga besok belum puasa masih belum sahur. Tapi Muhammadiyah itu cerdas orang. Muhammadiyah itu melakukan sesuatu yang hari ini dibully, tapi nanti kemudian hari diikuti oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan siapa yang mau membuli Kiai Ahmad Dahlan tentang beliau menempuh metode pembelajaran klasikal, belajar di kelas pakai meja kursi itu zaman ini kan gereja sebenarnya. Coba dengan bayangkan masjid dengan mulai dipasang kursi itu kan masih gereja. Saat itu begitulah anggapan masyarakat. Loh, belajar kok gak mulai sehat, belajar kok gak mulai dampak kok kursi. Wah, itu mesti metode kafir. Tapi sekarang seluruh bahkan yang membuli itu sekarang menggunakan sistem klasikal ala Kiai Ahmad Dahlan. Ketika Kiai Sujat mengusulkan bahwa kita harus punya rumah sakit, saat itu juga dulu ngomong penjajah yang namanya Dewi Wong saya dari rumah sakit. Tetapi hari ini satu-satunya organisasi dunia yang memiliki rumah sakit terbesar adalah Muhammadiyah. Alhamdulillah saya tidak mencatat saya lain, tapi terakhir marah ini. Misalnya sekolah, tadi kan sekolah Muhammadiyah kan itu jelas semuanya memang berlabel Muhammadiyah, labelnya mesti Muhammadiyah. Atau minimal logo itu kental-kental gambar sering ini. Kan gitu. Dan amal usaha apapun kan sama begitu. Termasuk kami punya amal usaha ekonomi, kami itu punya namanya Surya Radio. Tapi di PJN kami punya lagi namanya Syamsunnah, punya lagi namanya Mentari. Itu gawe di sini Naskoro. Begitu itu namanya ciri khas gambar matahari. Tapi itu semua milik Perserikatan Muhammadiyah. Lah untuk saudara kita memang agak jarang yang mengatasnamakan lembaga pendidikan ma'arif kecuali beberapa hitungannya bahwa tanding antara perguruan tinggi atau sekolah Muhammadiyah dengan sekolah ma'arif memang mengusahakan itu untuk menang. Kenapa? Menang di level seluruh kita punya level. Tetapi bukan masalah level saja, ini kan kaitan dengan kepemilikan. Bahwa lembaga ini bukan milik organisasi, bukan milik pribadi, bukan milik keluarga, tapi milik perserikatan. Jadi sekarang kalau penetapan awal bulan Ramadan seperti itu, nah Muhammadiyah berdasarkan pendekatan Burhani kan pakai nalar logis yang lainnya. Loh kenapa kok? Kanjeng Nabi buat dawuh suruh liru'yati wa afdiru liru'yati. Kenapa kok harus melihat? Apa tidak ada cara yang lain? Ternyata dikorek Kanjeng Nabi harus dawuh nahnu ummatul ummiyah la naktubu wa la naksub. Kan awake dhewe iki ummatan ummiyah, kelompok yang ummi. Ummi itu bahasa kita buta huruf, la naktubu wa la naksub. Kita tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Wes kan timbangan nyerangnya wira untuk ya rasanya cak. Wes delok nek wis ketok basa, delok nek wis ketok kendako foto. Sampai Nabi mengatakan untuk menunjukkan bahwa bulan itu 29 atau 30 hari, tapi ada kata ini asyahru hakada wa hakada. Dalam tafsirnya Nabi itu apa ya? Begangnya itu
membegapkan tangannya. Itu bukan membegat maksud bahasa Indonesia itu seperti kosakata dibegapkan, membegapkan tangannya itu 3 kali. Setelah itu kemudian yang 2 kali salah satunya ditekuk itu jari-jari. Maksudnya bulan itu 30 atau 29 hari. Nah, kalau umumnya mau kenapa tidak tahu asyhadu salasun atau tis'ah wa ishrun? Bulan itu 30 atau 29 karena tetap umatnya soal kurang piro telur pesan orang yang ini banyak yang ngabul tersan itu sandi wah tapi kajian gede itu tetap kepala kata-kata. Nah, itulah yang oleh Muhammadiyah difahami dengan ilatul hukmi. Kenapa Pak? Kanjeng Nabi itu jauh supaya melihat benar. Salah satunya adalah karena umatnya belum bisa menulis dan menghitung. Nah, berarti andai kata dalam sebuah komunitas di sebuah periode di mana umatnya itu bisa menghitung, berarti kan boleh menggunakan hitungan. Karena hitungan atau hisab itu juga masuk ada di dalam Al-Quran. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan bisa dalam perhitungan. Walladzi ja'ala asy-syamsa qiyatan wal qamara nuran wa qaddarahu manazilan lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Maksudnya surat Al-Hajj ayat 5. Jadi peredaran matahari dan bulan bisa menjadi sarana untuk dihitung. Nah, kita kalau itu apa? Kita kalau menentukan bulan, menentukan gerhana matahari, kita akan sambut nama terhadap entah itu tiap kaki atau bagian astronomi. Besok terjadi gerhana matahari, wah kafe saya kok Bukan semua percaya karena akan kita itu pas dan karena memang pas. Hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1, 0 tes saat itu biar gerhana terjadi. Kita percaya karena memang ilmu hukum itu kan ilmu pasti. Tapi ketika penentuan awal bulan Ramadan